Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita ke materi selanjutnya di dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Persediaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sistem informasi dan juga sistem informasi manajemen, khususnya untuk di aktivitas inventory ataupun di persediaan. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan menjelaskan mengenai tingkat selanjutnya, itu berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Oke, tujuan dari sistem informasi manajemen ya. Jadi sistem informasi manajemen adalah yang kemarin kita sudah ngebahas, itu adalah suatu kumpulan informasi ya, yang tadinya berawal dari data menjadi informasi yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada si penggunanya ya. Maka di sini tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi baik secara umum maupun yang informasi yang khusus ya, untuk semua manajer ataupun semua SDM atau karyawan yang ada dalam perusahaan ya, ataupun dalam subunit organisasional perusahaan. Nah, kemudian juga sistem informasi menyediakan informasi ya, karena dia adalah untuk menginformasikan suatu informasi bagi si usernya dalam bentuk laporan ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah belajar Warehouse Management System, sudah mengenal WMS, nah di situ Anda bisa lihat bahwa hasil dari sistem informasi WMS tersebut adalah laporan-laporan. Dan kemudian juga dari output dari berbagai simulasi model matematika. Model matematikanya adalah bahasa program, ya, bahasa algoritma yang sudah dikonversi menjadi suatu bahasa laporan. Nah, dalam sistem informasi itu terdiri dari komponen-komponen ya. Jadi untuk membangun sistem informasi tentu harus ada blok bangunan ya, ibarat seperti kalau kita membangun suatu bangunan ya, membangun rumah, tentu ada komponen-komponennya, ada pondasinya, ada atapnya ya, kemudian ada tiangnya ya. Nah, sistem informasi pun juga seperti itu. Apabila kita ingin membuat sistem informasi, maka harus ada building blocknya ya, harus ada komponen. Nah, komponennya apa saja? Itu ada komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, hardware, software, komponen basis data atau database, dan juga komponen kontrol. Nah, semua komponen ini saling berinteraksi, sehingga apabila komponen ini dia tidak berfungsi atau tidak berjalan semestinya, maka sistem informasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga kalau misalnya ini sebaliknya, apabila berjalan dengan baik, maka akan membantu suatu kesatuan untuk mencapai suatu sasarannya. Oke, kita ngebahas satu persatu apa saja komponennya. Yang pertama adalah komponen input. Ya, inputnya adalah kalau kita bicara informasi itu harus ada input dan outputnya ya. Nah, inputnya adalah suatu data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini adalah suatu metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Jadi kalau misalnya di Warehouse Management System ya, Anda misalnya ingin membuat suatu laporan gudang, tentu data-data gudang Anda harus masukkan dahulu. Atau misalnya Anda ingin menginformasikan mengenai kinerja supplier, maka data-data supplier itu dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua adalah komponen model. Komponennya adalah berhubungan dengan prosedur ya, logikanya, dan suatu model algoritmanya yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi maksudnya di sini adalah komponen model ini merupakan suatu cara untuk memproses data tersebut atau prosedurnya. Jadi kalau misalnya data itu sudah diinput, maka apa yang harus dilakukan? Ya, itu adalah komponen modelnya. Maka, nah ini adalah gambarannya untuk input ya. Maka untuk input ya, dia membutuhkan metode dan media inputnya. Contoh misalnya kita sistem informasi ini apa, marketplace ya, e-commerce ya. Misalnya Anda membeli sesuatu barang di e-commerce ya, tentu Anda tidak bisa memproses barang kalau misalnya tidak tahu prosesnya, Anda tidak tahu input apa saja yang Anda harus lakukan. Metodenya bagaimana Anda memesan barang tersebut supaya barang tersebut bisa processing penjualannya atau processing barangnya itu bisa kita beli ya, seperti itu. Oke, nah ini ya, kita masuk dulu ke model umum sistem.
Ya, jadi di sini nama sistem adalah ada input, ada output, ya. Nah, di sini kita mulai dengan input, kemudian diproses. Jadi ada di sini data tersebut diproses. Nah, kemudian di proses ini bisa terjadi kendalanya, ya. Ada troubleshootingnya, ada masalahnya. Kemudian dikontrol, kemudian menghasilkan output. Nah, outputnya untuk tujuannya apa? Ya, setelah itu tujuan akan umpan balik menjadi input kembali. Ya, jadi sistem itu adalah dia bersebut dengan saling berputar, ya, atau life cycle, ya. Seperti Anda misalnya tadi membeli di barang di e-commerce, ya tidak beli sekali kan, berulang-ulang, ya. Itulah sistem informasi yang baik. Kemudian komponen output. Nah, ini adalah tadi kita bicara keluarannya, outputnya, yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Atau misalnya di dalam WMS, ya laporannya. Misalnya terjadi aktivitas pengeluaran barang, maka mana laporan atau dokumen pengeluaran barang tersebut. Yang keempat adalah komponen teknologi. Nah, ini adalah teknologi suatu toolbox, ya, toolbox yang fungsinya adalah menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Ibaratnya adalah kalau misal di dalam tubuh kita, ya, kalau kita sistem dalam tubuh kita ini, ya, aliran darah itulah sebagai teknologi. Berarti kalau misalnya di sini informasi mungkin adalah suatu jaringannya, ya. Apakah dia menggunakan jaringan internet, atau mungkin dia sistemnya adalah web based, ya, atau misalnya dia sistemnya harus diinstal, ya. Jadi teknologinya dia yang akan memproses seluruh aktivitas dari sistem tersebut. Oke, nah ini outputnya. Jadi untuk menjalankan output dia membutuhkan dokumen output dan juga informasi yang berkualitas, ya. Jadi supaya output ini bisa berfungsi dengan baik, maka dia akan harus ada menghasilkan, ya, dokumen output dan juga menjadi informasi yang berkualitas. Oke, nah ini adalah komponen sistem informasinya. Jadi ya, jadi ini susunannya. Ada input dan ada output. Di tengah-tengahnya ada model, kemudian di bawah inputnya ada teknologi, ya. Jadi misalnya dia harus jalankan lewat internet, ya, maka teknologinya akan menggunakan jaringan internet. Kemudian modelnya seperti apa? Apakah dia menggunakan web base atau dia sistem misalnya bisa jalankan di handphone Android, ya. Kemudian database-nya dia disimpan di mana? Kemudian hasilnya seperti apa? Dan kemudian bagaimana untuk mengendalikan supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian komponen hardware dan software ini jelas, ya. Jadi harus ada hardware-nya, ya. Ini yang nanti akan berfungsi untuk menyimpan sistem informasi, dan ini biasanya berhubungan dengan sistem database nanti, ya. Dan juga software-nya apa, aplikasinya apa, ya. Gitu. Misalnya tadi untuk sistem informasi pergudangan, ya, butuh software warehouse management system, ya, seperti itu. Misalnya Anda untuk melakukan jual beli secara online, maka aplikasinya adalah aplikasi marketplace, ya, seperti itu. Oke, kemudian ini adalah komponen basis data yang ketujuh. Basis datanya tersebut dengan database, ya, adalah suatu kumpulan data yang saling berkaitan. Ini adalah komponen yang vital di dalam sistem informasi. Jadi ibaratnya dia yang akan menghubungkan, dia yang akan menyimpan maupun juga dia mengeluarkan. Jadi misalnya kita melakukan sistem informasi di WMS, kita bisa menginput data, kemudian data itu tersimpan dalam database, dan suatu saat kita bisa gunakan kembali, ya. Dan juga kita bisa mengatur file-file atau misal data-data yang kita simpan di dalam database, ya, seperti itu. Nah, untuk aktivitas database ini dia menggunakan software, ya. Jadi database ini dia ada softwarenya, yaitu yang disebut dengan DBMS, ya, Database Management System. Ya, jadi database itu bisa dijalankan dengan adanya software yang bernama DBMS. Oke, nah ini database, ya. Jadi database itu dia membutuhkan hardware, software, dan data, ya. Dia akan berfungsi, ya, untuk bisa menyimpan data, ya, seperti itu. Yang kedelapan adalah komponen kontrol. Komponen kontrolnya adalah dia yang sebagai
penyimpan atau dia membackup data misalnya ya. Ini misalnya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak sistem informasi ya. Misalnya kalau misalnya terjadi ada manipulasi data atau hack data gitu ya, pengambilan data itu dia bisa dikontrol. Contoh misalnya ya, seperti di email ya, email kita tuh itu kan ada komponen kontrolnya. Apabila kita salah memasukkan password ya dia akan memberikan pertanyaan. Kalaupun misalnya kita lupa password kita pun juga ada beberapa langkah-langkah yang dia dapat mengatasi informasi, sehingga sistem informasi yang kita gunakan itu safe bagi kita ya, jadi kita aman ya, kita tidak akan khawatir dengan adanya kegagalan sistem itu tersebut ya gitu. Oke, nah kontrol ini yaitu ya dia butuhkan operasional sistem ya, jadi dia fungsi untuk operasional sistem. Dia jadi software ini tidak bisa dijalankan tanpa adanya operasional system OS ya. Jadi misalnya seperti kita aplikasi marketplace ya, itu kan ada OS Android ya. Misalnya kita menggunakan komputer atau laptop ada OS-nya, mungkin itu bisa menggunakan Windows ya, bisa menggunakan yang macam-macam ya, seperti itu. Oke. Nah, ini fungsinya adalah untuk cegah dan tangani kesalahan dan kegagalan sistem. Jadi, sistem kontrolnya ada di sistem OS-nya ya. Jadi, operational system itu yang akan berfungsi untuk menjalankan kontrolnya, aktivitas kontrolnya ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah gambaran dari komponen sistem ya. Ini adalah inputnya yang tadi ya. Kalau kita bicara dengan bloknya, ada inputnya, ada outputnya ya, software dan hardware ya. Di sini kalau kita ada garis putus-putus ya, berarti ini bersifat sebagai support data ya, terkoordinasi. Jadi tidak suatu saat harus ada. Jadi di input, kemudian ada hardware yang dia harus selalu standby, software dan juga yang harus selalu standby. Ya, contoh kita menjalankan marketplace ya, tentu kita harus ada handphonenya ya, atau misalnya laptopnya dan juga aplikasinya. Nah, kemudian ini dijalankan dengan teknologi ya, misal teknologinya menggunakan internet, teknologinya menggunakan Internet of Things ya, atau menggunakan artificial intelligence ya, dan ini berjalan. Dan ini adalah model ya, cara mengoperasikannya. Kemudian di bawahnya ini adalah database-nya ya, yang suatu saat dia bisa disimpan dan kemudian dia bisa mengeluarkan data. Dan ini adalah OS-nya ya, atau kontrolnya, yang suatu saat bisa dijalankan dan bisa disimpan ya. Jadi basis data, database dengan kontrol ini dia searah ya. Jadi, fungsinya dia searah. Jadi dia selain dia akan mengendalikan atau dia akan memprotek basis data dan juga dari aplikasinya apabila terjadi kerusakan di aplikasinya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita lanjutan mengenai gambaran sistem informasi. Silakan Anda pelajari, kerjakan kuisnya dan juga tugasnya. Terima kasih, sampai ketemu pertemuan selanjutnya.